Ingin kenal sosok Kapolres Bogor yang sekarang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sehingga teman pemilih nanti siapa tahu ketemu di jalan bisa menyapa Bapak dengan lebih enak nih. Mangga Pak? Panjang? Boleh apa pendek? aja? Boleh. Terima kasih. Saya Mbak Umi. Umi itu ibu. Masa Mbak Ibu ya kan? Iya. Iya benar. Dibilang teteh saya bukan orang Sunda nanti gitu ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabarnya? Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam sapa, senyum sigap dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Baik, kembali bersama saya Umi Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Bogor. Kali ini di podcast kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kapolres Bogor, Bapak AKBP Dr. Imam Imanuddin SH, SIK, MH. Baik, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang menjelang sore. Selamat sore ya Pak? Selamat sore udah. Selamat membuka masker. Boleh, boleh selamat masker. Iya, saya udah dari tadi buka masker. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kalau tidak baik nggak nyampe sini. Oh iya benar. Baik dan bahagia, benar. Saya lihat Bapak ini baru tanggal 7, teman pemilih, Bapak tanggal 7 Januari kemarin baru serah terima jabatan di tanggal 5. Iya, tanggal 5 di Januari di Polda. Tanggal 7 bisa sambut di sini. Bisa sambut di sini karena saya datang, saya hafal waktu itu ada Bapak sempat nyanyi. Nanti mungkin kalau sempat Bapak harus nyanyi. Potong bebek angsa. Boleh apa aja, boleh. Baik, sekarang di teman pemilih, kita sebutnya teman pemilih Pak di di podcast KPU Kabupaten Bogor. Ingin kenal sosok Kapolres Bogor yang sekarang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri sehingga teman pemilih nanti siapa tahu ketemu di jalan bisa menyapa Bapak dengan lebih enak nih. Mangga Pak? Panjang? Boleh apa pendek? aja? Boleh. Terima kasih. Saya Mbak Umi. Umi itu ibu. Masa Mbak Ibu ya kan? Iya. Iya benar. Dibilang teteh saya bukan orang Sunda nanti gitu ya Pak. Iya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama kelihatan banget Sundanya ya. Iya. Imanuddin. Dokter sudahan, saya baca. Kemudian asli saya dari Majalengka. Saat ini memang home base di Bandung. Istri alhamdulillah 1, anak 3, dan sekarang kebetulan mendapatkan amanah menjadi Kapolres Bogor per 5 Januari 2022 kemarin. Sebelum di Bogor saya pernah menjabat juga sebagai Kapolres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya. Kemudian sebelum itu ke belakang saya pernah berdinas di Direktorat Siber Bareskrim Polri. Kemudian pernah juga di Direktorat Tipikor Bareskrim. Sebelumnya kalau melihat dari awal penugasan tahun 2002 saya selesai pendidikan dari Akpol, kemudian penugasan pertama di Polda Metro Jaya. Kemudian 2009 setelah selesai PTIK, saya dapat penugasan di Polda Jawa Barat. Kemudian 2019 selesai Sespimen. Baru masuk ke Direktorat Tipikor Bareskrim, Direktorat Cyber, kemudian Kapolres Tangerang Selatan, dan sekarang di Kapolres Bogor. Iya. Jadi udah panjang. Kalau lihat tadi CV-nya saya baca tadi panjang banget kalau udah cerita tentang karir Bapak memang diawalin tadi di kepolisian. Nah,
kecil berarti lahir di Majalengka. Lahir di Majalengka. Lahir di Majalengka, masih muda loh Bapak mah. Boleh disebutin nggak Pak? Siapa tahu ada yang mau kirim kado mungkin ya. Kayaknya ini deh. Ya pokoknya Bapak masih muda, sangat masih muda. Karena kita di semua tim podcast ini kita muda-muda semua. Bapak Mas di sini pasti jauh terlihat lebih muda. Bapak lahir dan besar di Majalengka. Lahir di Majalengka sampai SMP, SMA saya di Magelang. Magelang. Di Taruna karena masuk di Taruna. Ya. Kenapa waktu kecil terpikir cita-cita polisi gitu Pak? Masuk ingin menjadi seorang polisi gitu. Sebenarnya waktu kecil sih belum kepikiran ya. Waktu kecil itu hanya pas sudah waktu itu setelah selesai SMP saya masuk di Taruna Nusantara. Karena satu kompleks sama Akmil, sebenarnya waktu itu cita-citanya masuk Akmil. Tapi pada saat tes psikotes, kebetulan hasil tes psikotes saya masuk Akpol gitu. Tapi semua kan tidak terlepas dari garis tangan. Oh iya, benar. Karena kita kalau kita ditanyain waktu kecil, yang perempuan mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dan kebanyakan yang laki-laki kalau ditanyain menjadi polisi, pasti gitu. Gitu. Anak saya juga yang kecil sekarang, perempuan juga kalau ditanya sampai sekarang dia selalu bilang pingin jadi polisi. Alhamdulillah. Iya, kalau setiap lewat kantor polisi dia mau jadi polisi. Amin. Itu sebenarnya menunjukkan ini, Mbak. Kalau semakin banyak anak-anak itu ingin menjadi polisi, artinya kan mereka cinta kan? Iya, betul. Nah, hasil cinta itu adalah buah dari upaya kami kan gitu. Betul. Sehingga sekarang kita harus sudah merubah kayak seperti KPU. Orang melihatnya KPU tempat yang hanya 5 tahun sekali ya, dan menjadi tempat malas orang berpolitik. Tapi sekarang kita berusaha bagaimana tadi KPU jauh lebih dekat dengan masyarakat. Saya pikir begitu juga dengan kepolisian ya Pak ya, teman-teman di kepolisian. Baik, asli tadi Majalengka, lahir di Majalengka, kemudian sampai SMA di Taruna, dan mengawalin tadi sudah dari tahun berapa tadi? 2002. 2002. Ya. 2002. Lulus 2002. Iya, 2002 sudah ke mana? Ke Metro. Betul, udah panjang sekali pokoknya Bapak ini. Nah, sekarang masuk di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor berarti dengan sekarang tanggal ini belum sampai 2 bulan ya Pak? Ya, apa nih yang dirasakan gitu? 2 bulan ada di Kabupaten Bogor. Sebenarnya Bogor ini bukan hal yang baru bagi saya ya. Tahun 2011, 2012, saya pernah menjadi kasat reskrim di Bogor Kota. Oh, di Kota Bogor, ya. Oke. Artinya sebenarnya kan tidak jauh berbeda ya iklim masyarakatnya, kemudian karakteristik masyarakatnya, dan karena kan ini kan masih satu wilayah ya, wilayah Bogor. Jadi kembali ke sini ya, alhamdulillah tidak terlalu butuh tenaga ekstra untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini. Betul. Karena kalau kita cerita kemarin Pak, pengalaman pemilu 2019 Kabupaten Bogor tadi sudah dijelaskan adalah dengan jumlah pemilih yang terbesar untuk tingkatan kabupaten se-Indonesia. Dan kami KPU kemarin pada tahun 2019 merasakan betul bagaimana support luar biasa dari teman-teman kepolisian. Karena baik dari segi pengamanan gitu Pak, kemarin 2019 kita harus mengamankan 15.000 TPS. Itu kalau tanpa support dari teman-teman kepolisian dan TNI itu apalah kita gitu ya. Dan ini kami sangat berharap nanti sampai di tahun 2024, karena kita tahu pemilu nanti tahun 2024 ada pemilu dan pilkada. Nah, sejauh ini apa saja nih Pak yang akan dilakukan oleh Polres sendiri dalam menghadapi persiapan pemilu dan pilkada pemilihan di tahun 2024? Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024. Kalau tadi
Mbak Umi bilang berharap sampai 2024 ya. Sebenarnya kalau kami tidak akan sampai 2024 dan akan terus menerus. Betul. Pokoknya setiap hari, setiap waktu itu kan kita akan kawal stabilitas yang ada khususnya di Kabupaten Bogor ini. Dalam rangka menghadapi 2024 kita harus banyak belajar dari apa yang sudah kita lalui di kegiatan pesta demokrasi sebelumnya, baik itu 2019, 2014 dan ke belakang. Kami sendiri di Polres terus akan meningkatkan kualitas pelayanan kami di dalam hal pengamanan pesta demokrasi ini. Ya tentunya bersama-sama dengan KPU. Bagaimana kami menghadirkan rasa aman dan menghadirkan pengawalan keamanan bagi pelaksanaan demokrasi, baik itu terhadap penyelenggaranya maupun terhadap kegiatannya. Karena bagaimanapun juga KPU kan sebagai penyelenggara nih. Betul. Kalau penyelenggaranya diganggu, maka kegiatannya pun akan berpotensi terganggu. Jadi kalaupun penyelenggaranya diamankan, sementara kegiatannya tidak diamankan, juga tidak akan berjalan lancar. Kalau kegiatan ini tidak bisa berjalan lancar, maka kita tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan pilihan masyarakat. Jadi kami harus mempersiapkan diri betul untuk mengawal dan mengamankan proses demokrasi ini. Nah, menjelang 2024 tentunya berbagai kegiatan yang sifatnya persiapan pesta demokrasi akan banyak dinamika masyarakat yang terus meningkat. Nah, salah satu yang kami lakukan di samping meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi anggota kami di dalam proses pengawalan demokrasi ini, kami juga akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Untuk apa? Untuk kita berdemokrasi yang lebih bijak lagi, untuk kita berdemokrasi yang lebih cerdas lagi. Tadi kan disampaikan sama Mbak Umi ya, kemarin dinamikanya kita cukup luar biasa, ya kan? Makanya saya tadi waktu mampir di ruang apa tadi? RPP digital. RPP digital. Saya punya keyakinan kalau itu maksimal diberdayakan oleh masyarakat, maka tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat juga akan semakin baik kan. Dengan literasi yang cukup di mereka, maka mereka akan menggunakan hak pilih dengan mengikuti kegiatan demokrasi dengan bijak. Insya Allah Bogor akan semakin baik lagi di dalam hal berdemokrasi. Betul, karena memang itu yang sedang terus kita lakukan. KPU mungkin untuk beberapa daerah lain belum mempersiapkan itu, tapi mungkin karena Kabupaten Bogor dengan tantangan yang luar biasa karena jumlah pemilih kita besar, Pak. Jumlah pemilih kita besar dan letak geografis Bogor itu tidak cukup seharian kita kalau kita, karena dari ujung dan ujung barat dan ujung timur itu juga luar biasa. Termasuk tadi peningkatan literasi demokrasi itu terus kita lakukan. Karena tadi kalau kita juga cerita tidak hanya literasi saja tuh Pak kita, tetapi tadi daftar pemilih berkelanjutan. Nah, sinergi terus dilakukan dengan teman-teman kepolisian, termasuk dengan tadi pemilih pemula. Kemarin ternyata juga luar biasa ya Pak. Pemilih pemula itu artinya pemilih yang tidak hanya ketika anak pemilih pemula yang usia remaja baru memilih, tetapi tadi ketika TNI Polri yang sudah pensiun. Nah, itu juga ternyata banyak Pak ya, di Kabupaten Bogor juga luar biasa jumlahnya tiap bulannya. Ya, anggota kami yang saat ini masih aktif bertugas di Polres Bogor itu 1.800. Dan tersebar di polsek di 32 polsek yang ada. Oh iya, dari 40 kecamatan berarti ada 32 polsek ya? Polsek. Termasuk yang di Polres kan Mbak. Iya. Nah itu
Per bulan ini saja ada 14 yang akan melaksanakan purna. Jadi itu juga menjadi pemilih pemula, sasaran Mbak Umi nanti. Betul. Ya, dan mereka semuanya berdomisili dan berKTP Bogor. Ini juga nanti mungkin yang perlu diupdate nanti sama KPU. Iya, karena tadi kalau 1.800 itu sendiri. Kemudian yang tidak boleh memilih kan TNI-nya atau polisinya, tetapi keluarganya masih diperlu bahkan seingat saya pada tahun 2019 kita juga sinergi dengan teman-teman di Polres memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu Bayangkari. Karena ternyata juga tadi tidak hanya terpusat di Polresnya ya Pak, tapi juga ibu-ibu ada di polsek masing-masing, dan ketika ini bersinergi luar biasa membantu kita juga pada saat sosialisasi di tingkatan kecamatan, karena tadi Kabupaten Bogor 435 desa kelurahan. Kalau kita setiap hari muter aja setiap 1 tahun nggak selesai Pak. Luar biasa. Gitu. Tapi sekarang sebenarnya masih bisa ini Mbak, bisa dengan aplikasi Zoom kan kita bisa betul. Serentak dengan kecamatan-kecamatan atau dengan polsek-polsek. Kami sangat senang nanti akan sangat terbuka dengan program-program yang dari KPU, misalkan untuk sosialisasi pada keluarga anggota Polri, ya kan? Karena kalau kemarin tahun 2019 mungkin ada anak-anak kami yang belum masuk di usia menjadi pemilih gitu kan gitu. Nanti di 2024 kan mereka sudah mulai masuk menjadi pemilih kan. Ini juga harus diberikan pemahaman yang baik dan benar kepada mereka. Betul. Yang penting asal jangan ditunggangin aja. Iya, itu yang nggak boleh Pak, betul, nggak boleh ditunggangin. Dan pengalaman kami ya Pak, memang luar biasa ini kontribusi teman-teman kepolisian. Tidak hanya di pengamanan Pak, kita kemarin merasakan supportnya. Menjaga kami penyelenggara dan kestabilitasan pada saat pemilihan juga luar biasa. Pada saat Hamin berapa ya, kita punya bencana itu waktu itu di salah satu kecamatan waktu itu di Ciseeng. Saya ingat waktu itu kita lagi rakor dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim. Ternyata kita rakor di Cibinong, Ciseeng, gudang kebanjiran. Nah itu begitu paniknya teman-teman di sana untuk mengevakuasi karena logistik udah siap distribusi. Nah itu luar biasa kemarin Pak, teman-teman kepolisian membantu kami untuk mengeksekusi agar logistiknya itu bisa tetap diselamatkan dan yang kurangnya segera didistribusikan. Belum lagi kemarin cerita pengalaman 2019 ada beberapa daerah yang tidak terjangkau oleh kami dan itu support dari teman-teman TNI dan kepolisian luar biasa untuk distribusi, khususnya distribusi logistik pada saat itu. Memang kemarin kita banyak kejadian ya dengan serentak gitu kan. Betul, serentak yang pertama karena kan itu betul pelaksanaannya. Kita semuanya belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan pemilu yang serentak dengan banyak TPS, kemudian anggota yang terbatas ya kan. Sehingga kemarin kan sempat beberapa juga ada yang sakit, yang meninggal. Ya, ini juga dijadikan pelajaran bagi kami. Jadi besok ketika kita melaksanakan kembali kegiatan tersebut ya dari jauh-jauh hari kami sudah mempersiapkan ini personilnya harus sehat-sehat nih. Betul. Kan gitu. Kemudian kita harus mempersiapkan langkah-langkah ketika mereka ada yang sakit. Karena kalau kemarin kita seolah-olah terdadak, nah kalau sekarang kan harusnya lebih matang. Betul. Bahkan ini yang kita juga harus KPU terutama ya belajar kepada teman-teman kepolisian. Bahkan kami kemarin itu merasakan bagaimana kita belajar memapping daerah. Sehingga kami kemarin diberitahu hasil konsultasi kami waktu Pak dengan teman-teman Polres Bogor memapping daerah 40 kecamatan. Karena dengan keterbatasan SDM di KPU,
kita Pak di KPU Kabupaten Bogor tadi kalau kita cerita dengan satu daerah, misalnya satu kecamatan kita di Cibinong masih jauh lebih jumlahnya dibandingkan dengan misalnya salah satu kota yang ada di Jabar. Itu jumlahnya kita personilnya sama, sehingga kami kemarin sangat diperbantukan juga di belajar bagaimana memapping kecamatan, sehingga mana saja yang harus konsentrasi dan ada apa ya namanya, ada bahkan kemarin tuh ada sempat kita belajar ini ada zona merahnya, ada zona, nah itu sempat kita diberikan wawasan dan diberikan konsultasi itu kemarin Pak untuk mapping daerah namanya. Ada kelebihan sumber daya loh yang di kami itu kan. Iya. Kalau Baumi kan mungkin tidak sampai pada ini ya untuk anggota KPU-nya sendiri kan, betul. Tidak sampai pada desa atau kelurahan gitu kan. Oh iya. Kalau kita badan ad hoc di paling kan petugas-petugas yang ad hoc kan. Ad hoc. Nah, kalau kami kan punya Babin Kamtibmas. Itu juga kemudian itu setiap desa dan kelurahan itu kan ada satu Babin Kamtibmas, satu Babin Kamtibmas. Teman-teman TNI kan punya Babinsa. Nah, sebenarnya ini bisa diberdayakan secara maksimal oleh KPU juga bersama-sama untuk melakukan tadi mapping itu, kemudian pendistribusian, logistik pemilu, kemudian bagaimana pengamanannya dan lain-lain gitu kan. Karena sampai dengan di ujung lah gitu. Sampai dengan di ujung kita punya sumber daya. Iya, betul. Bahkan menjadi tonggak. Kemarin kita sudah bilang dengan Pak Kapolres waktu itu, menjadi tonggak buat kita juga membantu mensupport teman-teman di tingkatan bawah. Kalau kita cerita Bogor itu karena kita dengan luasan banyak, dengan jumlah TPS 15.000, kita punya badan ad hoc itu sampai 135.000 Pak kemarin di tingkatan KPPS pelaksana. Kemudian di tingkatan PPS kita punya 1.200, di tingkatan kecamatan kita punya 200. Itu menjadi tantangan tersendiri juga ke KPU kemarin untuk melakukan manajemen itu. Bahkan tadi, kalau Bapak sempat singgung Kabupaten Bogor untuk yang teman-teman kelelahan sampai meninggal menjadi terbesar juga jumlahnya karena kita waktu itu 28 orang yang meninggal dalam proses, bukan di satu hari itu, tapi dalam proses itu ada 28 orang. Ke 28 orang ini menjadi jumlah yang besar karena memang tadi jumlah kita persentasenya 135.000 pada saat itu gitu. Ya, baik, mungkin nih Pak, kalau kita cerita nanti persiapan pemilu dan pemilihan, karena Bogor nanti 2024, kita akan melakukan pemilu, pilpres dan pileg serentak kembali, kemudian dengan pemilihan pilkada kita akan serentak, karena kita Jawa Barat akan ada pilgub dan pilbub. Ini menjadi tantangan juga tersendiri buat kami KPU Kabupaten Bogor. Mungkin ada masukan buat kami Pak penyelenggara gitu agar kami juga bisa melaksanakan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2019 kemarin. Kalau menurut saya apa yang kemarin terjadi itu kita sama-sama jadikan pelajaran untuk kita evaluasi, untuk kita evaluasi sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian ini kan kita masih punya rentang waktu 2 tahun ya Mbak? 2 tahun. 2022, 2023. Walaupun nanti di tahapan tahun ini kita sudah ada nih Pak, verifikasi faktual. Artinya kan sudah mulai masuk tahapan ya. Nah, sepanjang 2 tahun ini ya kita bisa terus berkolaborasi. Ya, apa yang harus kami persiapkan, kami juga akan mempersiapkan dengan maksimal untuk mengawal proses pemilu ini dengan sebaik-baiknya dan seaman-amannya. Kemudian nanti apa yang perlu kita kerjasamakan, kita kolaborasikan, kita terus intens berkoordinasi sehingga persiapan-persiapan sampai dengan hari H-nya betul-betul matang. Betul. Sebenarnya kan kita kan sudah tahu nih, kita punya waktu sekian lama kan gitu. Nah, ya sama-sama kita tidak boleh berleha-leha. Betul, karena kita oh iya, sekarang sudah tahun 2022. Ternyata ketika kita lihat ada tahapan termasuk tahapan penting juga karena Kabupaten Bogor itu tadi, Kabupaten Bogor jumlah pemilihnya yang luar biasa, Pak. Sehingga berakibat pada jumlah logistik.
Kita kemarin 2019 mengelola kurang lebih 75.000 kotak suara. Mungkin dengan saya yakin juga dengan pengalaman Bapak kemarin di Kota Tangerang Selatan juga luar biasa gitu ya. Kita kemarin 15.000 TPS, 75.000 kotak suara. Itu yang menjadi tantangan kita, sehingga nanti insya Allah mungkin dengan sinergi. Mantap, luar biasa. Jangan pokoknya mungkin saya luar biasa, tanpa, kalau saya ingat harus flashback, tanpa support dari teman-teman kepolisian dan TNI itu kita nggak bisa mengelola 75.000 bagaimana. Tapi tanpa KPU juga nggak akan ada. Iya betul, artinya apa yang mau diawasin kami? Harus diawasin kami, nggak ada. Itu luar biasa Pak. Bagaimana kemarin kita harus menginap bareng di gudang dan luar biasa. Tapi tempatnya beda kan? Kalau kita kemarin di luar ya gudangnya, tapi sekarang kita tahun ini sedang berupaya. Tahun ini kita akan dibangunkan gudang, insya Allah di sekitaran sini aja. Di ini gudang KPU yang untuk akan logistik ya, Mbak? Logistik. Dan itu masih kurang sebenarnya Pak, karena dengan 75.000 makanya tadi dalam 2 tahun berbenah ini kita berusaha untuk menuliskan apa pengalaman kita di dalam buku. Buku kemarin terakhir yang kita keluarkan itu adalah buku manajemen logistik, adalah beberapa kumpulan pengalaman dan evaluasi kita terhadap manajemen logistik. Ternyata memang kita dengan 75.000 itu memerlukan kurang lebih 5.000 meter gudangnya gitu. Sehingga nanti insya Allah tahun ini sudah akan direalisasikan oleh pemerintah daerah Pemda untuk dibangunkan gudang. Kami juga akan butuh ini nanti Mbak. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang cepat itu kita sudah bisa mengetahui berapa jumlah TPS yang akan disediakan, kemudian di mana saja, sehingga kami harus mempersiapkan berapa personil yang harus kami persiapkan untuk pengamanan di TPS-TPS tersebut, kemudian untuk pergeseran logistiknya, karena dengan kan 1.800 itu tidak semuanya sehat, ada yang sakit juga, sehingga kami bisa tahu berapa personil yang harus kami mintakan ke BKO, Polda. Ya? Oh iya, BKO. Karena kami kan akan mintakan ke Polda untuk BKO menambah kekuatan di sini sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, kalau itu kan bisa pasti kalau kami sudah punya kepastian berapa jumlah TPS yang akan disediakan. Betul. Karena memang kalau sekarang kita sedang persiapan perencanaan anggaran dan mapping TPS untuk pemilihan Pak, Pilkada nanti kita akan melaksanakan Pilkada kan di bulan November, tanggal 27 November 2024. Ada kenaikan memang. Kalau dulu pada 2018 kita punya TPS 7.635. Kemarin kita melakukan perencanaan dengan estimasi peningkatan jumlah pemilih, kita melakukan perencanaan 10.000 menjadi 10.000 TPS untuk pemilihan. Dan pastinya nanti pada saat pemilu akan terjadi kembali peningkatan jumlah TPS. Kalau kemarin 2014 itu kita 8.899 kalau nggak seingat saya. Di tahun 2019-nya kita 15.000 TPS. Ini estimasi ada kenaikan kurang lebih 2.000, nanti kita akan melakukan bisa jadi 16.000 atau 17.000 untuk jumlah TPS di pemilu. Ini kan banyak juga, Luar biasa itu. Banyak, kayak kalau teman-teman KPU yang lain nanya gimana caranya, nggak usah dipikirkan, harus dikerjakan. Betul. Kalau dipikirkan akhirnya kita terkooptasi dengan masalah, tapi ketika dikerjakan selesai juga gitu. Tadi kuncinya adalah sinergi dengan semua pihak, karena KPU tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ini sendiri seperti itu. Baik, nggak kerasa ini saya juga pengen sekali tadi masukan, kemudian tadi sudah sempat diajak di RPP Pak gitu ya, dan luar biasa tadi sudah tes di main game, kesalahannya dua itu sebenarnya nggak sengaja, yang salah cuma satu ya. Harus satu, iyalah itu ya. Tapi saya baru lihat yang Pak Kapolres yang dokter ini
Yang saya temuin baru bapak aja nih, makanya saya luar biasa. Sempat kuliah masalahnya gitu ya, sempat kuliah dan menyelesaikan S3 tuh luar biasa. Saya sendiri aja belum selesai ini, belum mulai untuk dokter. RPP tadi itu adalah salah satu optimalisasi KPU tadi mendekatkan, meningkatkan literasi demokrasi buat pemilih, khususnya pemilih pemula. Nah, masukan nih Pak buat kami terkait dengan RPP digital KPU Kabupaten Bogor. Sosialisasinya supaya masyarakat tahu ya. Iya. Kayaknya mungkin. Oke, ya, kan, lebih masif lagi ya, Pak. Karena kita sudah membangun sesuatu yang bagus, ya kan, sesuatu yang baik ini. Kan tadi sudah dijelaskan kontennya apa saja, kemudian informasi apa yang bisa diperoleh di RPP itu. Iya. Kemudian bahkan tadi ada gamenya juga yang sempat saya coba, ya kan? Dan nilainya bagus. Tapi Pak Kapolres nilainya bagus. Tapi kan belum tentu semua pemilih pemula ataupun mungkin masyarakat yang lain itu tahu. Nah ini hanya bagaimana supaya lebih masif, mereka lebih bahwa di KPU ada, betul. Kabupaten Bogor nih ada RPP. Padahal sebenarnya tadi saya juga melihat dan sempat berpikir begini, kalau seandainya saya konsultan politik, saya bisa gunakan itu. Betul. Karena itu bisa menganalisis, pemilih di sini kecenderungannya apa, wilayah sini kecenderungannya apa, jenis kelamin apa yang banyak hadir di TPS gitu kan gitu. Ini akan mempengaruhi strategi kan gitu. Kalau seandainya saya konsultan politik. Untung bukan, karena kalau udah ngomong konsultan politik harganya beda. Kebetulan lagi kuliah lagi. Oh iya, aduh, luar biasa, nggak selesai Bapak ini belajarnya, luar biasa. Ya, artinya sebenarnya itu yang terus kita lakukan Pak, termasuk mengundang agar menjadi itu tadi, merubah wajah KPU yang orang ketika tahunya tentang politik bekerja 5 tahunan sekali saja itu lebih mendekatkan. Termasuk kita mengundang ketika tahun kemarin kita kunjungi silaturahmi ke semua lembaga. Sekarang saatnya kita mengundang. Nanti mungkin dengan bantuan follower, subscriber dari Polres Bogor yang luar biasa, jumlahnya berapa tadi Pak? Udah sampai 2 juta. Bayangkan coba, ada 32 polsek di Kabupaten Bogor. Saya juga terpikir tadi 32, ketika misalnya nanti kita bisa sinergi, di dalamnya pasti ada ada salah satu kita bisa bikin misalnya pojok demokrasi atau pojok informasi yang konten nanti aplikasinya bisa kita kasih dari KPU, sehingga ada nanti setiap orang yang mengurus sesuatu atau di Polres atau di Polsek tahu tentang pojok demokrasi tersebut gitu loh. Jadi akses kan ada, tinggal disediakan satu komputer, nanti semuanya nanti akses kontennya kita yang isi, itu sangat membantu KPU dalam melakukan sosialisasi. Boleh Mbak, di polsek itu kan ada SPKT. Nah, itu benar. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan kepolisian datang langsung ke sana kan gitu. Sambil menunggu, sambil bisa melihat, main games, betul. Nah, saya juga tadi terbayang bagaimana kalau itu menjadi salah satu bentuk sinergi KPU Kabupaten Bogor dengan Polres, mengisi konten seperti itu, gitu. Baik. Atau mungkin nanti dibuka juga ruang kotak saran atau apa gitu di aplikasi tersebut. Oh iya, betul. Betul, siap, betul. Jadi itu tadi, enak sekali kita kalau banyak berdiskusi dengan orang cerdas dan orang pintar, itu banyak banget input Bapak ke... Terlalu tinggi itu? Nggak aneh, tapi benar. Makanya sambil kita menggali apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat itu, khususnya untuk pemilu yang lebih baik gitu kan. Iya, betul. Ini kan bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk berarti masyarakat ini sebenarnya maunya ini. Nah, melalui tadi kalau aplikasi itu tuh atau kotak saran itu ada di hampir semua kecamatan, baik itu ada yang di kecamatan ataupun di polsek ataupun mungkin di Koramil juga kan.
bisa diberdayakan itu. Betul, sehingga tadi menjadi aware bagi kita semua kalau kesadaran memilih, kesadaran berdemokrasi bukan hanya tugas dari KPU, tetapi menjadi kesadaran dari semua pihak. Begitu ya mungkin ya Pak. Baik, kita juga sangat berharap penyelesaian COVID ya, mungkin kalau saya lihat ini menjadi tugas tambahan yang luar biasa bagi teman-teman kepolisian untuk membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi di Kabupaten Bogor, khususnya di Kabupaten Bogor, karena kita juga terbayang ketika beban itu pada KPU ketika kita scan C1 waktu itu. Kita scan C1 jumlahnya sudah jauh lebih besar dibandingkan daerah lain, tapi karena persentase kita ini sehingga nggak naik-naikin. Nah ini kami juga merasakan di Kabupaten Bogor, apalagi sekarang ada peningkatan varian mungkin ya Pak, varian Omikron. Ya makanya kata teman saya, udah ya corona jangan ngajak aja, dia ngajak uminya, habis itu ngajak jangan sampai nanti baru umnya, dia ngajak bibinya, tantenya, abinya, sekarang kan agak repot ya. Sumpah Bapak ini lucu banget. Mungkin ada himbauan khusus nih Pak buat teman pemilih dari Bapak khususnya untuk kita karena Kabupaten Bogor sekarang PPKM level 3 ya. Kalau himbauan saya bagi masyarakat Kabupaten Bogor, kondisi varian Omikron saat ini di wilayah kita sedang tinggi. Dua hal utama yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam pengarahannya beliau. Yang pertama, mari kita sama-sama untuk tetap disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita lakukan akselerasi vaksinasi di semua usia. Karena disiplin terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan upaya kita untuk melakukan pencegahan. Kalaupun toh misalkan karena sesuatu dan lain hal kita terpapar, kalau memang kita sudah divaksin, insya Allah tidak akan berdampak yang cukup serius. Karena dari beberapa yang terpapar dan kemudian parah, itu semuanya yang belum tervaksin. Dari keadaan ini, saya kira kalau kita sama-sama disiplin terhadap protokol kesehatan, kemudian yang belum divaksin, ayo kita vaksin. Yang dan baru ini juga sekali, ayo kita dosis yang kedua. Kan yang kedua langsung yang ketiga, gitu ya. Karena di luar biasa tidak hanya di Polres ya Pak, tapi membuka vaksin ini di polsek-polsek juga ya Pak. Semua. Dan itu sampai malam, gitu ya betul. Jadi itu memang salah satu upaya mengakselerasi capaian vaksinasi itu kami semua polsek menyelenggarakan vaksinasi. Kemudian di samping itu juga bersama-sama dengan Satgas Gugus Tugas Covid, kita juga menyelenggarakan yang mobile. Masal, mobile juga. Pokoknya semua sumber daya kita kerahkan untuk vaksin. Betul. Jadi luar biasa. Makanya saya bilang, kalau saya ingat waktu itu kita habis pemilu, kita KPU sedang bebenah kemudian membereskan. Tapi saya ngeliat teman-teman kepolisian itu habis pemilu segitu disambut dengan vaksinasi. Tahun baru. Tahun baru terus bencana, kemudian vaksin, dan yang nggak sampai selesai dari sekarang. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dengan tugas yang luar biasa. Saya sih masih sangat berharap ditemenin sampai pemilu dan pemilihan di sini. Walaupun naik promosi gitu ya. Amin. Baik teman pemilih, nggak kerasa kita hampir setengah jam lebih nih, tadi padahal kita mintanya 15 menit, tapi luar biasa. Itu belum nanti di closing sama Bapak nyanyi. Kalau nyanyi berarti 1 jam gitu. Waduh, nyanyi apa? Udah lewat 30 menit. Baik teman pemilih, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Kapolres Bogor, Bapak AKBP Dr. Imam Imanuddin SHSIK MH. Saya harus sebutkan karena saya sangat sangat kagum ketika orang bukan masalah titelnya banyak, tapi menyempatkan di tengah kesibukan yang luar biasa untuk tetap bersekolah dan menuntut ilmu. Bagi saya itu menjadi sebuah contoh yang baik bagi diri pribadi itu Pak. Baik teman pemilih, akhir kata, jangan lupa subscribe
like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Nanti ada ya. Dan ya. dan kewajiban bagaimana kalau instruksi Pak Kapolres men-subscribe dan langsung nambah itu followernya. Semua polsek wajib TikTok. Iya. Polres, polsek Kabupaten Bogor kan itu 1.800. 1.800 hanya petugas ya, belum keluarganya, kali kan 3 aja langsung naik gitu kan. Baik, terima kasih. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata atas nama seluruh tim Corner yang bertugas kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better.